لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan mengaji kitab Fathul Mu'in. Kita sudah sampai faslun fi syurutis sholah asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihatus sholah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa ba'alimihi wa bi'alumi sa'iri salafis salihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun utawi iku fasal suwiji ibarat fasal fi syurutis sholati ing dalem mertelaken pira-pira syarat salat. Asyartu utawi syarat, definisi syarat iku ma perkara silema yatawaqqafu kang kandhek ngalaihi ing atase ma apa sihatus sholati kesahane salat. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihatus sholah. Syarat adalah sesuatu yang kandek itu tergantung ya, sesuatu yang bergantung kepadanya sahnya sholat, atau sesuatu yang menjadi ketergantungan dari sahnya sholat. Kalau syarat tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Sesuatu yang menjadi ketergantungannya sholat, sahnya sholat, ketergantungan dari sahnya sebuah sholat itu namanya syarat ya. Walaisalan ora ono opo syarat ono ora naiki minhas tengah saking sholat, dan syarat ini bukan termasuk sholat ya. Kalau yang termasuk sholat itu adalah rukun. Kalau syarat ini dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Walaupun syarat ini harus selalu berlangsung, harus selalu ada syarat sampai selesai sholat. Wa quddimat lan den dinginaken apa asyurutu pira-pira syarat salat alar alkani ngerekaken ing atase rukun-rukune salat. Kenapa? Li annaha kon temestene syarat iku aula luwih utama bitakdimi kelawan dan dindingaken atau didahulukan ya. Dan syarat ini, syarat sholat itu lebih didahulukan pembahasannya dibanding membahas rukun-rukun sholat. Kenapa? Karena memang ya ini syarat ini lebih utama untuk didahulukan, karena memang sebelum kita melakukan rukun kita harus melakukan syarat-syarat sholat terlebih dahulu. Ini ya alasan yang kedua kenapa pembahasan syarat itu didahulukan dari pembahasan rukun-rukun sholat. Idi syartu krono utawi syarat iku ma perkara sema yajibu kang wajib apa takdimuhum dinginaken ma ala sholati ing atase sholat ya. Wastimroruhu lan wajib nglanggengaken ma fiha ing dalem sholat, karena memang syarat ma yajibu takdimuhu, sesuatu yang wajib dilakukan terlebih dahulu ala sholat sebelum sholat ya. Wastimroruhu fiha, dan harus dilakukan terus menerus sampai sholat itu selesai, terus dilakukan di dalam sholat itu sampai sholat itu selesai. Itu syarat ya, sesuatu yang wajib didahulukan dilakukannya sebelum melaksanakan sholat, dan harus tetap dilakukan ketika sholat sampai selesai sholat. Itulah syarat-syarat sholat. Surutus sholati utai piro-piro syarat sholat iku khamsatun ono 5. Ada 5 syarat-syarat sholat di kitab Fathul Mu'in ini. Ahaduha utaila salah suwijine khamsun, salah suwijine khamsatun, salah satu dari 5 itu iku toharatun, sesuci, bersuci atau suci, an hadasin, saking hadas cilik, wa janabatin, dan hadas gede. Janabah itu hadas gede. Atau horatu utawi definisine toharoh lughatan ing dalam cara bahasane iku anadofatu, bersih. Toharoh secara bahasa artinya bersih. Wal khulusulan, bersih ya, tegese bersih. Toharoh dengan khulus itu sama maknanya. Bersih dari apa? Minad danasi, saking kotoran. Secara bahasa toharoh adalah bersuci atau membersihkan diri dari kotoran.
Itu secara bahasa. Wasar'an lan toharoh ing dalam coro sara atau istilah iku raf'ul man'il mutarattabi raf'ul man'i ngilangaken perkara kang nyegah sifate man'i al mutarattabi kang tersusun alal hadasi ing atase hadas awin najisi utawa najis ya. Ini definisi toharoh secara syarak atau istilah. Raf'ul mani ngilangaken pencegah, menghilangkan penghalang yang tersusun dari hadas kecil, hadas dan najis. Hadas itu ada hadas kecil dan hadas besar. Jadi menghilangkan penghalang yang berupa hadas kecil dan hadas besar itu toharoh. Kalau menghilangkan hadas kecil berarti dengan wudu, menghilangkan hadas besar dari dengan mandi, berarti wudu mandi itu termasuk toharoh. Terus menghilangkan najis berarti ya menghilangkan najis, menyiram najis itu berarti termasuk toharoh juga. Ada dua aspek ya, menghilangkan pencegah yang berupa hadas dan berupa najis, itu adalah makna dari toharoh. Fal aula mengkotai kang pertama rupane aula toharatun tegese bersuci anil hadasi sanging hadas iku al wudu. Pembahasan yang pertama ya, syarat sholat yang pertama adalah sesuci. Nah, sesuci itu menghilangkan penghalang yang berupa hadas dan hadas kecil dan hadas besar ya, atau najis. Lah, penghalang yang pertama adalah bersuci dari hadas. Harusnya ada hadas yang adalah wudu. Nah, nanti ada wudu dan temannya wudu lah, mandi. Hadas kecil ya berarti wudu, hadas besar ya mandi. Iku al wudu wa huwa utai definisi wudu bidomil wawi halaten domah wawune iku istimalul ma'i nggunakaken banyu fi a'do ing dalam pira-pira anggota mahsusatun kang tertentu muftatahan haladen kawiti biniatin kelawan niat, diniatin kelawan niat. Itu definisi wudu kalau wawunya di domah wudu, melakukan air atau menggunakan air kepada anggota-anggota secara khusus, anggota-anggota tertentu yang diawali dimulai dengan niat ya, itu wudu ya. Wa bi fathi halan utawi wadok kelawan dan fathah wawune artinya wadok, bukan wudu tapi wadok. Iku definisinya iku ma perkara sema yutawaddu kang den gawe wudu apa bihi ma yutawaddu kang den gawe wudu apa bihi ma. Kalau lafal al-waddu di fathah wawunya maka artinya sesuatu yang digunakan untuk berwudu atau air ya. Waduk itu bermakna air, tapi kalau wudu ya pekerjaan menggunakan air kepada anggota-anggota yang tertentu dengan niat, itu wudu. Kalau waduk itu alat yang digunakan untuk berwudu yaitu air. Wa kana lan ono opo ibtida wujubihi kawitane wujube kawitane wajib wudu iku ma'abtida wujubil maktubati tetep ing dalam semertane kawitane wajibe salat kang den waktu-waktu atau salat maktubah, salat lima waktu. Awal mula diwajibkan wudu itu sama dengan awal mula diwajibkan salat ya. Kapan? Lailatul Isra'i ing dalam wengine Isra. Sekaligus diwajibkan wudu karena sekalian dengan syarat-syarat sholat ya, karena sholat tidak akan sah kecuali dengan bersuci wudu, maka wudu juga menjadi suatu kewajiban. Wasurutuhu tawi pira-pira syarate wudu awil wudu itu kese syarate wudu kasurutil khusli kaya syarat-syarate adus iku khamsatun ono 5 syarat-syarate adus itu sama ya seperti syarat mandi juga sama, mandi dengan wudu syaratnya sama ya.
ada 5 iku khamsatan ana 5 ahaduha adalah salah suwijine 5 apa 5 itu maun suwijine banyu sifate maun mutlakun kang mutlak fala yarfangu mongko ora bisa ngangkat al hadasa ing hadas wala fala yarfangu mongko ora bisa ngangkat al hadasa ing hadas wala zala yazil wala yazilu lan ora bisa ngilangi an najsa ing najis wala yahsulu lan ora hasil ora ngasilakan wala yuhsilu lan ora ngasilaken sairon sairat taharati ing sekere-kerene taharah walau masnunatan senajan ana taharah iku sunat opo ilal ma'u kejaba banyu sifate ma al mutlaku kang mutlak. Kita ulangi dulu sampai sini ya. Syarat wudu atau mandi yang pertama adalah menggunakan air yang mutlak, ma'un mutlakun. Fala yarfangu tidak bisa menghilangkan hadas dan tidak bisa menghilangkan najis atau tidak bisa mensucikan najis dan tidak akan berhasil sesuci yang lain walaupun sesuci itu yang sunnah, walaupun perbuatan bersuci itu yang sunnah, kecuali dengan air yang mutlak yang bisa untuk bersuci, bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan hadas, itu hanya satu, yaitu air mutlak ya. Apa itu air mutlak? Wa huwa utai ma'ul mutlak iku ma perkara selema yakung kang tumiba opo ma selema yakung kang tumiba alaihi ngatasé ma opo ismul ma'i aran banyu bila qayyidin kelawan tanpa qayyid, tanpa embel-embel. Ini ya air mutlak definisinya. Ma yaqau alaihi ismul ma'i bila qayyidin. Air mutlak adalah air yang murni, tidak ada embel-embel pada namanya ya. Nanti kalau embel-embel itu sebenarnya ada dua. Contoh ya, saya contohkan embel-embel. Air kopi itu kan ada embel-embel kopi, air kopi. Nah, itu berarti bukan air mutlak. Air susu, air teh itu ada embel-embelnya. Maka embel-embel seperti itu yang menjadikan air tidak mutlak. Tapi ada embel-embel yang tetap mutlak ya. Ada embel-embel yang tetap mutlak, atau nanti di belakang juga dijelaskan ya. Nanti di belakang, sekarang saya sekali gambaran dulu. Ada embel-embel yang tidak berpengaruh kepada kemutlakan air, yaitu embel-embel yang diberikan untuk penamaan tempat seperti air sumur. Nah, itu kan ada embel-embel, tapi embel-embel yang membedakan tempatnya, maka itu tetap air mutlak. Air sumur, air keran, air sumberan misalkan, itu qayyid atau embel-embel yang tidak berpengaruh terhadap kemutlakan air. Tapi ada yang qayyid atau embel-embel yang berpengaruh, nanti airnya jadi tidak mutlak, seperti air susu tadi, air mawar, air kopi, itu embel-embel yang bisa merusak kemutlakan air. Wa in rusikho lamun den tatasi minal bukhori min bukhoril ma'i saking uap air, min bukhoril ma'i saking uap air. Walaupun sifatnya at-tahri kang suci, al-mukhla kang den panas atau den godok ya, air yang mendidih misalkan, walaupun air itu disulang dari uap air, misalkan uap air itu kayak air digodok, dipanasi, nanti keluar uapnya di atas. Nah, itu air-air yang di atas itu nanti jatuh. Nah, itu walaupun seperti itu tetap dinamakan air mutlak, tetap dinamakan air mutlak. Wa in rusyakha min bukharil ma'i at-tahiri al-mukhla, yang dipanaskan. Au istahlaka utawa campur rusak ya, atau rusak fihi ing dalem op al khali itu perkara kang nyampuri, atau misalnya air ada campurannya tapi campurnya itu sudah
lebur, hancur sehingga tidak terlihat lagi, sehingga sudah tidak ada campurannya. Istihlaka rusak, campurannya wis rusak lah, sudah melebur kepada air itu juga termasuk air yang mutlak ini masih. Au ke yang kedua. Yang ketiga, au quyida bimuwafaqatin atau au quyida atau dan qoyidi apa ma dan qoyidi bimuwafaqatin kelawan perkara kang nyocoki alwaqi ikang tumibo atau den goni, contohnya kama il bahri kaya dene banyu segara. Nah ini qoyid yang muwafaqah lil waqi, menyocoki pada tempatnya. Kalau yang qoyid yang seperti ini maka ini tetap air mutlak, contohnya air segara, air sumur kayak tadi, air sungai itu ada qoyid, tapi qoyid yang muwafaqah lil waqi. Ada yang qoyid yang memang mengqoyidi pada tempat airnya, bukan mengqoyidi pada airnya sebenarnya ini. Bikhilafi ma, berbeda kelawan perkara sema la yudkaru kang ora den tutur apa ma illa muqayyadan kejaba ing ngoyidi, contohnya illa muqayyadan kejaba ing ngoyidi kama ilwarti kaya dene banyu mawar ini ya, kaya dene banyu mawar lah. Ini yang kedua, ini qoyid yang bisa berpengaruh terhadap kemutlakan air. Bikhilafi ma la yudkaru illa muqayyadan kama ilwarati, seperti air mawar ya. Kalau qoyidnya air mawar maka ini air yang bukan mutlak, sudah tidak mutlak lagi, sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena memang qoyid yang seperti ini yang berbahaya ya. Kalau tadi qoyid seperti air segara, air sumur itu masih bisa mutlak atau tidak berpengaruh terhadap kemutlakan air. Tapi kalau air mawar, air kopi, air susu itu qoyid yang bisa merubah kemutlakan air menjadi bukan mutlak, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sifate mana? Sifate ma'ul mutlaq ghairu mustakmalin, ghairu sifat ma'ul mutlaq ghairu mustakmalin kang durung istikmal, belum dipakai, dan pakai fi fardhi thaharah ing dalam kefarduane sesuci, min raf'i hadasin saking ngilangi hadas, azgoro kelawan hadas cilik, au akbar atau hadas gede, walau min tuhri hanafiyin, lawan senajan anane sesuci saking sesucine madhab Imam Hanafi. Sifat sesuci ini madhab Imam Hanafi lam yanwi kang ora niat apa sesucine madhab Hanafi. Ini sifat dari air mutlak yang tidak mustakmal atau yang belum dipakai untuk bersuci, menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Itu ada air mutlak yang mustakmal, ada yang ghairu mustakmal, yang bisa untuk bersuci, yang ghairu mustakmal, yang belum digunakan untuk bersuci atau belum digunakan untuk menghilangkan najis. Ghairu mustakmal fi fardhi taharah min rafil hadas asghar al akbar wala min tuhril hanafi. Nah, wala min tuhril hanafi lam yani, walaupun air itu air bekas sesucinya madhabnya Imam Hanafi, yang beliau madhab Imam Hanafi kalau bersuci atau wudhu tidak berniat, tidak ada niatnya. Kalau wudhu madhabnya Imam Hanafi tidak ada niatnya. Lah walaupun hasil taharah, hasil atau bekas dari air taharahnya madhab Hanafi tetap dianggap mustakmal. Walaupun kalau kita madhab Imam Syafi'i wudhu tanpa niat itu tidak sah ya, kita madhab Syafi'i, karena ini fikih Fathul Muin adalah fikihnya Imam Syafi'i. Syafi'i kalau wudhu tidak niat tidak sah, tapi Imam Hanafi wudhu tidak niat sah karena tidak memasukkan niat sebagai fardu. Walaupun seperti itu maka termasuk sebagai mustamal, karena kalau madhab Hanafi ya, menurut madhab Hanafi, menurut mereka sah, berarti air bekas wudhu mereka adalah mustamal. Ya, itu ya. Au sobiyin ay min tuhri sobiyin lam yumayyiz litawafin, ataupun au min tuhri sobiyin, ataupun air yang
bersuci saking anak kecil sifat sobi lam yumayis kang durung tamyiz sapa sobi li tawafin kadwe tawaf litofin kadwe tawaf. Terus selanjutnya air yang bekas bersucinya anak kecil yang belum tamyiz untuk tawaf. Harusnya anak yang belum tamyiz itu wudunya harusnya tidak sah, harusnya tidak sah. Tapi kalau dalam masalah ini boleh ini tawaf kan karena ada syarat-syarat, salah satu syarat wudu atau syarat bersuci itu tamyiz, harus sudah tamyiz. Nah ini belum tamyiz, tapi ini dianggap sah untuk pembelajarannya. Tawaf pembelajaran dianggap sah. Ini air yang bekas anak kecil ini bersuci berwudu, maka itu air mustakmal, itu dianggap sebagai air mustakmal. Nah, itu contoh-contoh air mustakmal ya, air yang suci mensucikan tapi yang bukan mustakmal, dan contoh-contoh air mustakmal seperti tadi. Wa izalati hadits haram min rafil hadas wa min izalatin najsin dan saking ngilangi najis. Tadi mustakmal ada dua ya tadi ya, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dan air yang digunakan setelah menghilangkan najis, itu juga termasuk air mustakmal. Pada intinya syarat wudhu yang pertama itu harus air yang suci mutlak, berarti suci mensucikan, terus tidak mustakmal, bukan air yang mustakmal. Itu poin dari syarat wudhu ini ya. Mungkin cukup kali sekian dulu video kali ini, kita lanjutkan di video selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.